Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang pertama-tama saya panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan kesehatannya sehingga kita semua bisa diberikan nikmat sehat sampai hari ini. Terima kasih kepada Bapak dosen Pak Adi Mursalin, SE MM CPHCM, selaku dosen pengampu mata kuliah Islamic Marketing dan Manajemen. Sebelum masuk ke materi, perkenalkan nama saya Syakia Firti Ziramahardika, NIM 120161111, kelas 3C Akuntansi Syariah. Di sini saya ingin mempresentasikan materi pada pertemuan 5 dengan topik yaitu tabayun dalam lingkungan bisnis Islam. Baiklah, tabayun merupakan upaya menjernihkan dan memperjelas suatu perkara atau asal muasal dalam suatu peristiwa sebelum berdebat dalam berselisih paham. Tabayun tersebut penting karena tabayun merupakan akhlak mulia yang memiliki prinsip penting yaitu menjaga kemurnian ajaran Islam dan keharmonisan dalam pergaulan. Tabayun juga penting di dalam pemasaran, karena sebelum kita ingin membeli suatu barang, kita harus teliti dalam membeli barang yang kita inginkan dan harus mencari kejelasan dari barang yang akan kita beli, serta barang tersebut harus dengan keadaan yang benar dan halal. Seperti yang telah dijelaskan pada surah Al-Hujarat ayat 6, yang isi kandungannya menerangkan mengenai adab yang harus diperhatikan oleh orang-orang yang berakal. Apabila ada fasik yang memberitahukan kepada mereka suatu berita, maka hendaknya mereka menelitinya dan tidak langsung menerima beritanya. Karena pada intinya, jika kita sembarangan menerima berita tanpa tahu kebenarannya, itu akan memberikan dampak yang bahaya dan jatuh dalam dosa. Al-Quran sendiri memiliki arti sebagai firman Allah yang mutlak dan benar, yang berlaku sepanjang zaman dan mengandung ajaran serta pedoman hidup yang digunakan sebagai petunjuk tentang berbagai hal yang berkaitan dengan kehidupan manusia di dunia maupun di akhirat nanti. Lalu ada salah satu surah yang menjelaskan tentang Al-Quran, yaitu terdapat pada surah An-Najm ayat 3-4 yang berbunyi wa ma yantiqu anil hawa in huwa inal wahyu huya, bahwasanya segala yang diucapkan oleh Nabi Muhammad SAW itu bukanlah keluar dari hawa nafsunya dan bukan pula karena dilatar belakangi tujuan tertentu, melainkan yang diucapkannya itu hanyalah semata-mata berdasarkan wahyu yang diperintahkan kepadanya untuk ia sampaikan kepada manusia dengan sempurna dan apa adanya tanpa penambahan ataupun pengurangan. Baiklah, seperti yang kita ketahui, kita hidup sekarang sudah berada di zaman era globalisasi. Globalisasi informasi dan komunikasi merupakan ruang lingkup yang berisi tentang berita dan pembicaraan antara pihak pertama dan pihak selanjutnya tanpa adanya batasan. Tentunya ini memiliki pengaruh positif dalam kehidupan kita, terutama pada bidang kegiatan pemasaran. Dengan adanya globalisasi informasi dan komunikasi, kita jadi lebih cepat, mudah, serta akurasi dalam pertukaran informasi. Misalnya, kita ingin mencari suatu barang, tidak perlu jauh-jauh lagi untuk ke suatu tempat. Cukup mencarinya dan membeli dengan aplikasi online yang sudah menjual berbagai macam barang yang kita butuhkan. Ini sangat jauh lebih cepat, mudah dan relatif, dan tentunya lebih murah dengan akurasi yang tinggi dibandingkan harus pergi mencari dan membelinya jauh-jauh. Seperti surah Al-Hujarat ayat 6 yang memiliki kaitannya dengan pemasaran yang dilakukan oleh perusahaan. Ayat ini berbunyi, ya ayyuhallazina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin.
Kaitannya dengan pemasaran yang dilakukan oleh perusahaan adalah jika sebuah perusahaan mengeluarkan suatu produk, kemudian pemasar membawa info atau berita tentang suatu produk tersebut, sebaiknya kita meneliti setiap kebenaran yang dibawakan pemasar dalam memasarkan sebuah produk tersebut. Di dalam menafsirkan ayat-ayat tabayun, terdapat beberapa perbedaan, yaitu menurut Aids Al-Qarni dan Muhammad Quraisy Shihab. Muhammad Quraisy Shihab dalam menafsirkan ayat tentang tabayun dalam Quran Surah Al-Hujurat ayat 6 menjelaskan bahwa berita yang beredar di masyarakat harus diteliti kebenarannya, dan orang yang menyampaikan berita atau dalam hadis disebut para perawi hadis atau orang yang meriwayatkan hadis, apakah orang itu selalu berdusta atau tidak pernah berdusta. Sebanyak apapun orang yang mengedarkan berita, belum tentu berita itu benar, karena mereka hanya mengetahui dari orang lain yang tidak mengetahui secara pasti asal-muasal berita tersebut. Orang yang mengedarkan berita harus memenuhi syarat seperti jujur, adil, dan dapat dipercaya serta beriman. Sedangkan menurut Aids Al-Qarni dalam Quran Surah Al-Hujurat ayat 6 menjelaskan bahwa berita harus diteliti dan diseleksi kebenarannya. Jangan sampai salah orang dan jangan sampai menyakiti hati orang yang tidak bersalah, dan jangan menyesal karena kekeliruan menuduh orang lain yang tidak melakukan kesalahan. Selain perbedaan, ada juga persamaan mengenai penafsiran Aids Al-Qarni dan Muhammad Quraisy Shihab tentang ayat-ayat tabayun. Mereka sama-sama mengartikan fatabayun sebagai makna teliti dalam menerima berita atau informasi yang disebarkan oleh orang fasik. Tabayun merupakan perintah Allah dan merupakan anjuran dalam Al-Quran untuk kaum mukmin agar lebih teliti dan berhati-hati dalam menerima berita ataupun informasi. Tabayun memiliki tujuan antara lain, yang pertama, menjaga keharmonisan umat manusia. Yang kedua, menjaga jiwa dan harta manusia. Yang ketiga, pertanda kematangan akal dan cara berpikir dari tabayun. Yang keempat, menjaga kehormatan dan ketentraman masyarakat dari keputusan-keputusan yang tergesa-gesa dan tanpa didasari pada studi dan penelitian. Selanjutnya yang kelima, menjauhkan keraguan serta bisikan dan tipu daya setan. Dan yang keenam, mengokohkan kaum muslim. Selanjutnya, lingkungan bisnis Islam. Lingkungan bisnis Islam memiliki arti yaitu segala sesuatu yang mempengaruhi aktivitas bisnis dalam suatu lembaga organisasi atau perusahaan yang mana harus sesuai dengan syariat-syariat Islam. Di dalam sebuah lingkungan bisnis terdapat variabel-variabel lingkungan bisnis. Variabel-variabel lingkungan bisnis tersebut sebagai berikut. Yang pertama, variabel sosial. Di dalam variabel sosial terdapat faktor demografik atau demografis, yaitu seperti jumlah penduduk, komposisi, keadaan wilayah, dan pertumbuhan penduduk suatu wilayah atau area. Lalu selanjutnya ada faktor gaya hidup, yang mencakup faktor gaya hidup yaitu selera masyarakat, tren yang sedang digandrungi, dan lain sebagainya. Serta adanya faktor nilai sosial yang mencakup tentang adat istiadat, nilai dan norma yang berlaku, serta kebiasaan dalam sosial. Yang kedua, variabel ekonomi berkaitan erat dengan indikator ekonomi yang bersifat umum, mengukur tabungan, investasi, produktivitas lapangan kerja, kegiatan pemerintah, transaksi perdagangan internasional, pendapatan, produk nasional, dan lain sebagainya. Yang ketiga, variabel politik. Faktor-faktor yang terkait dengan kondisi ataupun iklim perpolitikan di suatu daerah. Yang keempat, variabel teknologi. Kemajuan di bidang teknologi yang berubah-ubah dari waktu ke waktu terkadang sangat cepat sangat mempengaruhi dunia usaha.
Perusahaan yang statis dan tidak mengikuti perkembangan teknologi cenderung tertinggal dibandingkan dengan perusahaan yang terus-menerus melakukan adaptasi teknologi untuk membuat operasional usaha menjadi lebih efektif dan efisien. Selanjutnya, mengapa perusahaan dalam melakukan bisnis harus beradaptasi dengan lingkungan? Jawabannya karena dengan perusahaan beradaptasi dengan lingkungan, perusahaan tersebut bisa tetap bertahan atau memanfaatkan kesempatan untuk bisa meraih keuntungan yang maksimal. Lalu ada perbedaan lingkungan bisnis Islam dan lingkungan bisnis non-Islam. Dalam lingkungan bisnis Islam dan non-Islam, di mana muamalah ini boleh dilakukan oleh pelaku bisnis muslim dengan non-muslim yang mengacu pada pendapat sebagaimana dicanangkan oleh MUI tahun 2020 bahwa bermuamalah atau bertransaksi dengan non-muslim dalam urusan dunia dibolehkan, seperti halnya praktek jual beli atau sewa menyewa, pegadaian dan lain sebagainya. Hanya menjadi perbedaannya adalah lingkungan bisnis non-Islam tidak menggunakan syariat Islam. Jikalau ada pertanyaan, lebih memilih perusahaan Islami atau non-Islami? Saya memilih perusahaan Islami dikarenakan perusahaan atau lembaga yang belum Islam dikhawatirkan terdapat transaksi-transaksi yang dilarang oleh syariat, semisal transaksi bunga pada bank konvensional di mana bunga bank jelas-jelas dilarang berdasarkan fatwa MUI nomor 1 tahun 2004 tentang bunga. Namun, bunga pada perusahaan atau lembaga keuangan boleh dimanfaatkan dengan keadaan hajat ataupun darurat. Selanjutnya yang terakhir, apa manfaat dari membaca artikel-artikel mengenai tabayun dalam lingkungan bisnis Islam yang sudah Bapak posting? Jawabannya, manfaat saya membaca artikel mengenai tabayun dalam lingkungan bisnis yaitu saya dapat mengetahui definisi tabayun, pentingnya bertabayun, tujuan tabayun, serta penjelasan yang lebih dalam mengenai proses tabayun dari zaman ke zaman dalam lingkungan bisnis. Demikianlah presentasi dari saya. Semoga hasil yang didapatkan dari presentasi ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Jika ada kekurangan dalam penyampaian saya ataupun tindakan saya yang kurang baik, saya mohon maaf dan saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.